Salam budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang biografi dari salah satu maestro sinden Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Nyi Condro Lukito. Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Anda mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar budaya Indonesia selalu lestari. Amin. Nyi Condro Lukito yang nama kecilnya Turah lahir pada 25 April 1920 di Desa Pogung, Sleman, Yogyakarta. Turah adalah putri sulung dari 7 bersaudara anak Prawiro Dimejo. Pendidikan yang ditempuh hanya tamat sekolah dasar tahun 1932. Walaupun demikian, keinginannya untuk melanjutkan sekolah tetap besar, tapi tidak mendapat izin dari ayahnya. Akhirnya dia berontak. Berhari-hari dia merajuk, tak ada senyum bibirnya. Keceriaan anak desa yang menjadi irama hidupnya sehari-hari menjadi pudar. Ayahnya, Prawiro Dimejo, memang melarang Turah untuk melanjutkan sekolah. Tapi itu bukan tak beralasan. Hal itu disebabkan karena ketidakmampuan ayahnya yang hanya seorang petani. Akhirnya Turah dibujuk dan dihibur dengan lagu-lagu Jawa. Kebetulan ayahnya menguasai beberapa tembang, antara lain Mocopat serta tembang-tembang lain. Bila Tuhan menginginkan pekerjaan dengan menyanyi dan menari, engkau akan cepat disanjung dan disayang orang. Demikian hibur ayahnya. Turah menjadi girang. Ia belajar pada ayahnya, mulai dari Mocopat dan tembang-tembang lainnya tanpa iringan. Tugas pertama yang dibebankan pada Turah adalah menyanyi tembang-tembang yang menghibur bila adiknya rewel. Begitulah latihan-latihan yang diberikan oleh ayahnya. Dengan tembang Kinanti, adiknya menjadi diam. Demikianlah ia belajar mempraktekkan lagu yang diberikan ayahnya itu dengan Kinanti. Telulak sampai Dandang Kulo Kidung dan lain sebagainya. Suatu hari Lurah Laras Sembogo yang sedang berburu burung sampai di sekitar rumah Turah di Desa Pogung. Ia mendengarkan suara emas, nyanyian sayup-sayup, kedengaran yang menggugah hatinya. Pak Lurah penasaran. Akhirnya ia menemui ayah ibu Turah dan menyarankan agar suara Turah lebih disempurnakan. Mulailah Turah latihan di Joyodipuran. 3 hari kemudian dibawa ke Kepatian dan oleh Kanjeng Pangeran Haryo Danurejo. Turah langsung diberi nama Peni Laras. Peni artinya bagus dan Laras artinya pas. Sejak Turah berganti nama menjadi Peni Laras, namanya mulai menanjak dan terkenal. Sebagai perkumpulan dan kejuaraan, ia ikuti dan selalu memperoleh juara. Ketika Peni Laras berusia 18 tahun, ia ikut Kanjeng Sultan Hamengkubuwono VIII di Keraton Yogyakarta. Di sini rupanya persemian dan pengembangan bakatnya. Peni Laras kemudian diberi nama baru yaitu Padasih dan jalan menuju kesuksesan pun terbuka mulus. Semenjak di keraton, ia mengenal seorang pemuda penari keraton bernama Condro Lukito. Tidak berapa lama kemudian, kedua seniman muda ini diresmikan menjadi suami istri. Sejak perkawinan itu, Turah atau lebih dikenal dengan Padasih resmi menjadi Nyonya Condro Lukito atau Nyi Condro Lukito. Ia kemudian mengikuti suaminya ke Jakarta karena suaminya mengajar di Pusat Gabungan Budayaan Jakarta. Pada mulanya, kesedihan meninggalkan kampung halaman sempat terasa karena di Jogja pada waktu itu namanya sedang menanjak. Selain itu, di Jakarta ia juga tidak mempunyai saudara, tetapi sang suami selalu menghibur sampai mengatakan bahwa itu tidak perlu dirisaukan. Sejak kepindahannya tahun 1955, Nyi Condro Lukito mulai mengabdikan diri di RRI Pusat Jakarta sebagai pengisi tetap siaran kesenian Jawa. Ketika itu citra sebagai waranggono masih dianggap remeh. Orang umumnya belum meresapi syair-syair dari suatu tembang. Yang disoroti hanya sekitar gebyar plok panggung. Tetapi Nyi Condro Lukito selalu berprinsip bahwa seorang waranggono tergantung pada perilakunya untuk dapat menjunjung martabat diri. Bung Karno pernah mengatakan bahwa Bu Condro itu rewel karena ia selalu minta agar diberi panggung bila mengalungkan kidung. Di lain pihak, Bung Karno juga mau mengerti karena hal itu merupakan salah satu usaha Nyi Condro untuk menjunjung kebudayaan bangsa. Banyak orang kagum akan suara Nyi Condro yang terdengar lewat radio. Sehubungan dengan itu, sering diminta mengisi suara dalam berbagai pagelaran wayang kulit. Walaupun honor yang ia terima tidak seberapa, tapi tidak kecil hati. Dengan menghibur rakyat, ia sudah sangat senang dan bahagia. Itulah salah satu keluhuran budi yang terlihat pada diri Nyi Condro Lukito.
Nyi Condrolukito sangat fanatik akan kebudayaan Jawa yang baginya merupakan sumber keagungan, keluhuran, dan keindahan, dan memberi ketentraman batin. Sehingga dalam hidupnya tidak ada kata marah, ia selalu sabar, ikhlas, dan tawakal. Karena hal tersebut dapat merusak jasmani yang dianugerahkan oleh Tuhan. Suatu kali ia kesal karena tukang air tidak mengisi bak, sehingga harus mengambilnya sendiri. Tetapi baru 3 ember tiba-tiba tali sumur putus dan Nyi Condro terjebur ke sumur, padahal ia harus mentas di kepatihan. Dari peristiwa itu ia menyadari bahwa marah akan merusak diri sendiri. Salah satu resep Nyi Condrolukito dalam mempertahankan kehalusan suaranya yaitu dari kepribadian yang halus pula. Menurut Dr. Andes Sudarsono Wignyoseputra, hal itu dapat dilihat dari dandang gulo yang disuarakannya, yaitu tetap dandang gulo dengan nada rendah dan tinggi khas cengkok ledan Nyi Condro. Ia mengerti terhadap salah nada atau kalimat lagu yang jatuh pada nada. Alunan suara tidak saja digemari oleh orang-orang yang berasal dari suku Jawa, tetapi juga orang-orang luar Jawa. Almarhum Dr. Andes Muhammad Hatta pernah mengundang Nyi Condro untuk memeriahkan malam hajat perkawinan putranya dengan pagelaran wayang kulit. Meskipun pagelaran ini berbahasa Jawa, mereka dapat menikmati dan sangat kagum akan kelihayan Nyi Condro. Dalam usia lanjut, suara Nyi Condro tetap bersih, bening, agung, dan berwajah tenang dengan pandangan yang cermelang. Ia mengatakan bahwa hal itu didapatkannya dari keselarasan dan keseimbangan tata susila kehidupannya yang diandalkannya dari seperangkat gamelan Jawa. Dalam mengisi masa tuanya setelah pensiun dari RRI tahun 1981, Nyi Condro membuka latihan seni yang banyak diminati orang. Latihan seni itu diadakan di rumahnya di Jalan Setiabudi 1 nomor 14 Jakarta. Anak didiknya terdiri atas beragam kelas sosial. Para tetangga, mahasiswa, bahkan orang asing seperti Leslie yang berasal dari Amerika Serikat. Leslie berpendapat bahwa Nyi Condro mempunyai gaya seni suara unik dan kata-katanya mengandung arti filsafat yang tinggi. Hal inilah yang mendorong keinginannya untuk mempelajari ilmu tembang. Nyi Condro mengajar pada pendidikan kesenian. Karena rasa cintanya pada seni budaya dan bangsa, ia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaranya selalu dapat membuat orang senang dan kesehatannya terjaga. Selain itu, ia selalu berusaha berhati senggang, tenang, tentam, dan tidak melupakan kesehatannya. Bila kesehatannya terganggu terutama pada suara, maka ia berusaha memulihkannya sendiri dengan menggunakan obat-obat tradisional seperti dengan hanya menggodok cengkeh yang diminum bersama gula batu. Nyi Condro selalu menanamkan semangat hidup, rasa kebudayaan, dan pedoman hidup kepada 12 anaknya. Walaupun yang mewarisi kegiatan seninya hanya anak dan cucunya yang berada di Yogyakarta. Dalam masa hidupnya, Nyi Condrolukito benar-benar telah memberikan yang terbaik bagi dunia seni budaya Jawa. Selama kurang lebih 30 tahun, ia telah banyak menghasilkan karya, lebih dari 200 rekaman kaset, 2 diantaranya Piringan Hitam. Atas pengabdiannya terhadap nusa dan bangsa, khususnya dalam bidang seni budaya, Nyi Condrolukito telah mendapatkan 10 tanda penghargaan, antara lain diberikan oleh Gubernur Provinsi DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan bahkan Presiden Soeharto pada tanggal 12 Maret 1987 yang menganugerahkan bintang seni. Pengabdian itu ia terima di Istana Negara dalam acara ramah tamah dengan 40 orang seniman seniwati. Pada kesempatan itu, Nyi Condrolukito menyanyikan Kidung Super Semar. Begitulah sisi kehidupan dari Nyi Condrolukito yang telah tegar dalam mempertahankan sikap dan pedoman hidup dalam memajukan kesenian Jawa pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya. Nyi Condrolukito meninggal di Jakarta November 1997. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya.